Halo semua, perkenalkan nama saya Rutini Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Di sini ada jenis-jenis sistem pencernaan. Ada dua macam sistem pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanis, yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat seperti gigi dan lambung. Yang kedua pencernaan kimiawi, yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan untuk mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Selanjutnya di sini ada susunan saluran pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut dan makanan telah ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan kembali mencerna makanan dan minuman tersebut secara mekanis melalui aktivitas-aktivitas otot. Selanjutnya, makanan menuju usus halus, di mana usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang, lalu menuju usus besar, di mana usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan menjadi bentuk feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, melalui gerakan peristalsis feses didorong masuk ke dalam rektum, dan rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum feses dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi alat pencernaan. Yang pertama ada mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk didapatkan ditelan ke dalam perut. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Yang ketiga, ada lambung. Fungsi lambung adalah sebagai tempat penyimpanan pemecah makanan. Lambung juga melanjutkan proses pencernaan makanan baik secara kimiawi maupun mekanik yang tidak dapat dilakukan di mulut. Yang keempat, ada usus halus, di mana dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya, di usus besar, untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Setelah itu ada rektum dan anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar dan anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah air dari tubuh. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah terletak di luar rongga bukal atau mulut dan fungsi utamanya untuk menghasilkan air liur atau ludah. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase, lingual, dan amilasi. Setelah itu ada kelenjar hati yang berfungsi di antara lain untuk memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. Mengubah vitamin A menjadi vitamin A, pusat metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak. Di samping itu berfungsi sebagai pusat detoksifikasi zat beracun dalam tubuh dan sebagai gudang penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan racun yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Setelah kelenjar hati, ada pankreas. Pankreas merupakan organ kelenjar pada sistem pencernaan yang ada di bawah permukaan lambung. Pankreas adalah organ kelenjar yang mempunyai dua fungsi utama, sebagai organ endokrin atau mengeluarkan hormon. Yang kedua, sebagai organ eksokrin untuk mengeluarkan enzim. Di sini ada kelainan sistem pencernaan. Yang pertama, diare adalah salah satu gangguan pada sistem pencernaan yang paling umum. Gejala diare mengacu pada kondisi di mana feses memiliki konsentrasi yang lebih encer
dengan frekuensi buang air besar yang terkadang juga meningkatkan. Konstipasi atau sembelih adalah kondisi di mana seseorang buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Feses juga mungkin keras sehingga membuat Anda kesulitan buang air besar. Selanjutnya ada wasir, adalah kondisi di mana terdapat pembengkakan pada pembuluh darah di anus dan rektum bagian bawah. Yang keempat ada esofagitis, adalah peradangan yang dapat merusak jaringan kerongkongan. Yang terakhir ada appendicitis, adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh usus buntu yang merupakan kantong berbentuk jari pada usus besar mengalami peradangan. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan. Terima kasih.